Lagi di channel WPU bersama saya Sandika Gali, dan kali ini kita akan memulai sebuah seri baru di mana seri ya teman-teman judulnya React tonton terus. Ya, jadi kita bahas buatnya. Karena kan harusnya dokumentasinya lah yang ngasih tahu kita ya. Misalnya ya, tapi belum pernah pakai React atau bahkan belum pernah Surga itu makan. Dah nih anak suka jajan, sumpah mati yang lo mau, semua tinggal GoFood. Surga makanan ada di GoFood. Apakah saya kopikan ke file JavaScript saya langsung jalan? Kayaknya enggak. Sarung BHS sudah ada sejak tahun 1953. Iklan YouTube merupakan suatu platform yang sangat cocok untuk kami agar dapat menceritakan kisah merek kami dan menyasar. Gitu. Nah, kalau misalkan kita telusuri lagi yang baru ya, kita balik ke yang baru, terus sekarang kita masuk ke Learn. Katanya kalau mau belajar React, masuk yang Learn ini. Yang pertama, kita langsung dikasih tahu Quick Start. Selamat datang di React Documentation. Halaman ini memberikan kita pendahuluan ke 80% konsep React yang bisa dipakai sehari-hari katanya. Jadi langsung dikasih tahu, satu halaman ini udah ngasih tahu kalian 80% apa yang bisa dilakukan oleh React katanya. Nih anggap kita belum ngerti apa-apa ya, baru tahu JavaScript. Kita scroll ke bawah, langsung dikasih tahu bikin komponen katanya. Ketemulah function. Nah ini fungsinya saya taruh di mana gitu kan? Ini menurut saya agak bingung. Jadi karena saya pengen belajar React ini buat diajarin lagi, itu yang bikin saya bilang dokumentasi ini kurang masuk akal. Sampai saya udah coba buka satu-satu sampai saya masuk ke installation-nya. Nah begitu saya masuk ke installation, ada satu menu di sini yang tulisannya Start a New React Project. Nih katanya gini, kalau kita mau membangun sebuah aplikasi atau sebuah website yang secara full menggunakan React, kami rekomendasikan supaya kita memilih salah satu dari React Framework. Waduh, saya pikir React-nya aja belum belajar, terus kita tiba-tiba dikasih tahu kalau mau bikin aplikasi atau website pakai React, pakailah framework. Nah, salah satunya ada yang disebut dengan Next.js. Saya tadinya nggak akan mengunjungi Next.js karena saya pikir React-nya aja belum paham kan. Tapi karena setelah saya baca beberapa halaman di depan sini masih belum menemukan alasan kenapa belajar React, saya coba deh masuk ke sini, ke Next.js. Di sini ada Next.js tutorial. Nah, ini dia halamannya. Setelah saya masuk ke sini, saya baca tutorialnya sedikit. Nah, saya baca ini katanya Next.js adalah sebuah framework React yang fleksibel, bla 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 gitu ya. Ini saya masih belum ngerti. Terus ke bawah. Nah, ini ada di sini. Apa itu React? Jadi saya menemukan apa itu React bukan di dokumentasi React-nya. Mulai dari React adalah apa, bahkan dia kasih tahu user interface itu apa. Nah, ini menurut saya ini lebih masuk akal. Dan kalau kalian lihat ke kiri, di atas kiri ya, ini ada satu menu yang menuliskan From JavaScript to React. Kalau kalian klik, nanti kalian bisa tahu bagaimana belajar React kalau kalian datang dari JavaScript. Nah, ini yang saya cari gitu ya. Jadi, untuk mencari pendahuluan tentang bagaimana kita belajar React, malah saya nemunya di sini di Next.js. Jadi teman-teman bisa kunjungin aja linknya di sini ya, nextjs.org/learn/foundation/from JavaScript to React. Ya, dan ini menurut saya adalah dokumentasi React yang paling masuk akal gitu. Jadi sebetulnya maksud saya yang paling masuk akal di sini adalah dokumentasi React yang ada di Next.js. Ini paling masuk akal untuk pemula. Jadi kalau kita kembali ke sini, kalian bisa belajar mengenai React dengan mengikuti ada 9 halaman di sini ya. Ada 9 menu yang bisa kalian klik, dan ini menurut saya cocok banget buat kalian yang pemula. Jadi silakan ikutin aja tutorial yang ada di Next.js atau penjelasan yang ada di Next.js ini kalau kalian benar-benar belum pernah belajar atau belum pernah menggunakan React sama sekali. Ya, tapi kalau misalkan kalian mau belajarnya bareng-bareng sama saya untuk mengikuti tahapan-tahapan yang ada di website Next.js ini, untuk mengetahui cara pakai React seperti apa, fungsi utama yang ada di React itu apa aja, sampai nanti akhirnya kita bisa membuat sebuah aplikasi yang sangat sederhana dengan menggunakan React. Ya, teman-teman, jadi itu mungkin pengantarnya sedikit keluh kesah saya mengenai dokumentasi dari React. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang pertama. Seperti biasa, kalau teman-teman ngikutin tutorial di channel WPU, pasti kita akan bahas dulu mengenai ketika kita mau belajar sesuatu, sebuah teknologi, framework, library, atau apapun, pertama-tama pasti kita akan belajar dulu mengenai apa dan kenapanya dulu ya. Jadi sebenarnya apa itu React dan kenapa sih kita harus pakai React?
Jadi sabar dulu, buat yang pengen bikin aplikasi pakai React, kita bahas definisinya dulu ya. Oke, sekarang kita lihat. Apa itu React? Jadi kalau tadi teman-teman baca di website Next.js, itu katanya React adalah sebuah library JavaScript untuk membuat antarmuka pengguna atau UI, user interface ya. User interface itu antarmuka pengguna yang interaktif. Teman-teman pelajari keyword-keyword yang ada di kalimatnya. Nah, sedangkan antarmuka pengguna itu adalah elemen-elemen pada layar yang kalian bisa lihat dan kalian interaksikan. Ya, bisa diklik, bisa digeser, bisa di-scroll, bisa kalian input sesuatu. Ya, jadi pokoknya yang bisa kalian lihat dan interaksikan itu adalah user interface atau antarmuka pengguna. Nah, terus berikutnya kenapa sih React disebut library? Kenapa bukan disebut framework? Nah, ini katanya. Dia disebut library karena React tuh menyediakan fungsi-fungsi untuk membangun UI. Jadi dalamnya kita bisa pakai fungsi-fungsinya, tapi terserah kita sebagai developer mau pakai fungsi yang mana. Jadi nggak ada aturan khusus gitu untuk ngoding menggunakan React. Sehingga tools pihak ketiganya itu banyak banget. Ya, ini bisa jadi keuntungan, bisa jadi kerugian ya. Kalau untuk yang baru mulai belajar atau pemula, biasanya sesuatu yang unopinionated itu malah bikin bingung gitu ya. Buat yang udah expert, buat yang udah tahu, bisa bongkar pasang, bisa ubah sana, ubah sini. Yang unopinionated itu bisa membebaskan dirinya. Jadi buat pemula kadang-kadang justru yang opinionated, yang udah dikasih tahu caranya yang lebih mudah. Ya, tapi itu ada dua perbedaan aja ya. Nah, sekarang kita lihat sejarahnya sedikit ya. Jadi React ini dibuat pada tahun 2013 awalnya ya, oleh seorang yang namanya Jordan Walk. Dia adalah seorang engineer di Facebook. Kayaknya sampai saat ini juga masih ya. React saat ini udah ada di versi 18.2.0. Ya, jadi saat video ini dibuat, itu 18.2.0. Mungkin aja teman-teman yang nonton nanti di masa yang akan datang, ini udah lebih baru. Jadi selalu pastikan, sesuaikan. Siapa tahu nanti versinya berbeda, dokumentasinya beda, cara pakainya juga beda. Nah, pertama kali di develop atau bahkan library atau framework yang lain ya. Dan ini teman-teman sebetulnya bisa lihat di halaman dokumentasi React di bagian community, terus ada React video. Jadi teman-teman, tim pembuat React yang bikin React-nya, core timnya itu terdiri dari engineer-engineer yang ada di Meta atau di Facebook ya. Terus engineer-engineer yang ada di Vercel ya, dan kebetulan tadi Next.js yang teman-teman lihat itu kan yang buat perusahaannya Vercel juga ya. Jadi saya juga yakin kalau dokumentasi React yang dibuat oleh Vercel itu pasti benar gitu, karena engineer-nya React kebanyakan orang Vercel juga gitu ya. Dan selain dari dua perusahaan ini, banyak juga kontributor dari seluruh dunia, baik itu yang ngembangin core-nya, core React-nya maupun kontributor untuk yang lain gitu. Salah satunya tadi dokumentasi ya. Nah, dan sampai saat ini yang mantep nih ya, yang keren, React ini sudah diunduh atau di-download sebanyak 19,3 juta kali. Kalau kalian lihat statistiknya di NPM. Dan kalau kalian buka repositorinya di GitHub, itu yang ngasih star udah 200.000 lebih gitu star. Jadi sangat populer sekali ya. Itu ya, jadi teman-teman sedikit mengenai React, apa itu React, terus sejarahnya React, terus awal mula React seperti apa. Mudah-mudahan jadi kebayang lah ya. Berikutnya, kita masuk ke bagian kedua. Kita akan mencoba untuk transisi dari JavaScript ke React. Kita lihat dulu, kalau misalkan teman-teman udah tahu JavaScript, mau masuk ke React itu sebenarnya apa sih yang ditawarkan oleh React gitu. Ngapain pakai React kalau JavaScript aja bisa melakukan hal yang bisa dilakukan oleh React. Kita lihat ya, jadi supaya nanti ke depannya kita bisa paham React kembali dulu. Yang disebut dengan DOM. Ya, pasti udah tahu kan? Dokumen Object Model. Jadi dia akan memodelkan struktur coding yang sebelah kiri menjadi ilustrasinya adalah sebuah DOM tree, pohon DOM. Ya, kenapa disebut pohon DOM? Karena ada hierarkinya. Sama seperti hierarki susunan atau silsilah keluarga gitu ya. Ada parent, ada child. Kalau anaknya banyak ada children. Kalau parentnya parent kita sebut grandparent. Kalau sejajar kita sebut dengan siblings atau saudara atau adik kakak lah ya, siblings gitu. Nah, jadi sebetulnya direpresentasikan sama browser sebagai DOM tree seperti ini. Jadi ada coding kalian, ada DOM tree. Nah, terus berikutnya, DOM itu apa? DOM itu adalah representasi objek. Kalau tadi kan visualnya ya, pohonnya itu visual. Sebenarnya di belakang layar, bentuknya DOM itu dia adalah objek. Visualkan supaya kita gampang melihat dan mahamin aja ya. Sebenarnya DOM itu dia objek. Dari HTML, tadinya coding, diubah jadi objek. Jadi, yang tadinya tree seperti ini, bisalah tampil di UI-nya atau di browsernya jadinya UI-nya.
Sedangkan deklaratif menuliskan apa yang pengen dihasilkan. Bikinin saya tombol, bikinin saya heading, gitu ya. Bikinin saya card, bikinin saya navbar. Itu deklaratif, mendeklarasikan. Atau istilahnya gini deh, kalau imperatif programming itu seperti kalau kalian ke restoran, pengen pizza gitu ya. Tapi kalian nggak bilang pengen pizza, nggak, saya pengen pepperoni pizza gitu ya. Tapi nggak, kalian datengin kokinya, terus kalian bilang satu-satu, Pak Koki, tolong bikin adonan, terus ratain adonannya, terus masukin toppingnya, terus masukin ke oven dengan suhu sekian, tungguin. Nah, kalian kalau nyuruh-nyuruh gitu ke kokinya di restoran, diusir pasti. Makanya nggak gitu, kalian datang ke restoran, kalian pesen aja, mau bikin apa. Dan kayaknya kalian nggak terlalu peduli gitu langkah-langkah yang dilakukan oleh si kokinya. Yang penting makanannya datang, dimakan enak. Itu namanya deklaratif programming. Nah, kenapa saya jelasin imperatif dan deklaratif? Karena React itu merupakan UI library yang deklaratif. Nah, dari sini aja, dari satu kalimat ini aja, harusnya kalian udah bisa setidaknya memahami bahwa, oh, React ini membuat sesuatu yang tadinya imperatif, yang harus kita tulis satu-satu tadi, bisa jadi deklaratif, gitu. Itu aja harusnya udah bikin kita seneng gitu, oh, berarti mempermudah nih. Ya, jadi itu sedikit penjelasan mengenai apa yang React ingin lakukan, gitu. Buat website praktis dengan AI Website Builder Hostinger. Tulis konsep website, lalu tunggu AI buat website. AI bisa atur warna, gambar, font, dan teks sesuai konsep yang Anda mau. Edit tampilan website sesuka hati dengan editor drag and drop. Nah, berikutnya, yang seru nih, kita masuk ke bagian ketiga, sih yang sangat dan juga React DOM dari sini. Nanti di dalamnya kita tinggal buat nyiapinnya. Ini sebenarnya buat nyiapinnya kalian bikin JavaScript yang memanggil si root ini sebagai kontainer. Atau kalau misalkan teman-teman nggak mau ngetikin ini, males pak ngetik gitu ya, kita kunjungin dokumentasinya React. Silakan datang ke dokumentasinya React, terus klik Learn, terus kita ke Installation supaya dapetin filenya ya. Kalian scroll ke bawah, ada di sini Try React Locally. Nah, ini kalian bisa download aja nih di sini. Jadi kalau kalian klik, nanti kalian akan diarahkan ke sebuah script yang ada script React-nya. Ya, yuk kita siapin. Buka kode editornya. Di sini saya bakalan pakai Visual Studio Code. Oh ya, tapi sebelumnya tolong siapin dulu folder ya, teman-teman ya. Saya udah nyiapin foldernya di desktop. Saya kasih nama foldernya Belajar React seperti ini. Supaya nanti kita bisa nyimpen filenya di dalam. Ya, kalau sudah, silahkan buka VS Code-nya. Ini dia, dibuka VS Code-nya. Terus kita maximize dulu, kita ke file, open folder yang tadi yang ada di desktop. Ini ya, kita select folder. Nah, sekarang kita bikin file namanya index.html. Oke, kalian boleh copyin semua script yang tadi dari dokumentasi React-nya, tapi kita akan copyin dikit-dikit supaya nanti kita paham maksud dari masing-masing barisnya apa. Oke? Jadi teman-teman boleh ketik aja tanda seru tab di sini. Ini supaya simple, kita metanya hapus dulu aja ya. Kita metanya hapus dulu. Sini kita kasih belajar React. Terus di bodinya tadi kita bikin sebuah div yang ID-nya root. Oke. Terus di bawah sini kita punya script yang tipenya text/JavaScript yang di dalamnya kita panggil apa tadi? Const, lalu apa? Container, dokumen, titik get element by ID. Sebenarnya mau pakai query selector juga bisa. JavaScript carikan saya elemen yang ID-nya root. Oke. Nah ya, tinggal kita kopikan link ke React-nya. Kita buka lagi tadi dokumentasinya. Kita copy dua baris ini, script-nya aja. Ya, kalian bisa lihat lengkapnya ada di sini ya. Cuman anggap aja kita nggak paham gitu ya apa yang ada di dalamnya. Maka kita akan ikuti yang ada di tutorial Next.js-nya. Kita kopikan dua ini dulu. Kembali ke sini. Kita simpan di bagian head. Sudah ya. Jadi kita udah manggil dua script React. Save dulu. Jangan dulu dijalanin. Kita balik dulu ke slide-nya. Oke. Udah ya. Dua ini sudah. Berikutnya, kita siapin aplikasi kita. Kita tadi udah bikin div yang nama kelasnya root. Itu akan kita jadikan sebagai wadah dari aplikasi kita. Ya. Nah, ini untuk menyiapkan aplikasi React, kita butuh metode yang namanya React DOM .create root. Nah, metode ini diambil dari package React DOM yang udah kita panggil tadi. Kalau kalian nggak panggil yang baris 2-nya, ini nggak akan jalan. Ya, metode tadi kita akan gunakan sebagai wadah dari aplikasinya. Jadi, React tuh pengen tahu dulu root aplikasinya mana nih. Setelah itu, kita butuh sebuah metode yang namanya render buat nampilin elemen yang kita mau. Dalam hal ini, elemen H1.
ya, supaya kasusnya sama dengan kasus waktu kita bikin pakai HTML polos tadi ya. Oke, jadi nulisnya gini, kita butuh variabel namanya root, sebenarnya namanya bebas aja ya. Terus kita jelas mengenai cara pakai React yang sangat sederhana, teman-teman. Berikutnya, kita masuk ke topik yang saya sebut dengan prerequisite. Ini biasanya selalu saya sampaikan ketika kita memulai sebuah seri baru, ya, dimana kita harus tahu dulu nih, apa aja yang harus kita siapin kalau kita mau belajar React. Baik itu dari sisi pengetahuannya atau dari sisi softwarenya. Ya, kita lihat satu-satu. Yang pertama, materi apa yang harus kalian kuasai terlebih dahulu. Jadi jangan main loncat aja ke React kalau materi-materi ini belum kalian pahami ya. Yang pertama jelas HTML dan CSS. Itu karena harusnya kalian udah bisa bikin website yang bagus dulu pakai HTML CSS. Baru habis itu kalian belajar JavaScript, fundamentals. Ya, ini harus nggak bisa dilewat ya. Kalian harus tahu mengenai variabel, tipe data, pengulangan, pengkondisian, objek, function, array. Harus ngerti dulu. Baru kalian belajar DOM. Ya, karena jelas kalau misalnya kalian pakai React tanpa ngerti DOM, kalian nggak akan ngerti manfaat React itu apa. Jadi cuma pakai-pakai aja. Tapi kalau kalian udah pernah bikin sebuah aplikasi JavaScript pakai DOM manipulation yang polos gitu ya, JavaScript polos, pasti kerasa begitu pakai sebuah framework atau library. Oh, ternyata ini berusaha untuk menyelesaikan problem apa, gitu ya. Berikutnya kalian harus paham juga mengenai teknik-teknik pemrograman di modern JavaScript atau ES6. Apa aja nanti kita lihat ya. Terus kalian harus paham juga mengenai command line interface dan juga Git. Itu karena nanti kedepannya kalian akan sering banget menggunakan CLI atau terminal. Entah itu buat download package, ambil dari GitHub, repository orang. Jadi harus benar-benar paham gimana caranya menggunakan Git dan juga menggunakan terminal ya atau CLI. Kalau kalian install Git di komputernya, biasanya itu udah ada yang namanya Git Bash, atau kalau yang pakai Windows ada PowerShell, atau kalau yang pakai Linux sama macOS juga pasti ada terminalnya. Silahkan pahami perintah-perintah dasar yang biasanya dipakai di terminal ya. Terus kalian juga harus belajar mengenai package manager, karena kedepannya React itu nggak dipakai dengan cara yang kita pakai tadi. Kita harus pakai misalnya NPM, modul bundler, builder, dan masih banyak lagi. Dan untuk memahami itu, kalian butuh paham juga mengenai Node.js. Jadi ini yang harus kalian kuasai dulu sebelum lanjut belajar React-nya. Jadi buat yang belum paham mengenai salah satu materi ini, sabar dulu, tahan dulu. Ya silakan mundur dulu aja belajar materi-materi ini. Karena jangan khawatir teman-teman untuk belajar materi-materi ini. Nah, terus tadi untuk modern JavaScript-nya, karena sebetulnya teknik-teknik di JavaScript modern ini banyak banget ya. Apa aja yang harus kalian pelajari? Yang pertama harus tahu mengenai variabel pada ES6. Tahu kapan waktunya kalian deklarasi variabel pakai let, kapan kalian pakai cons. Ya, pokoknya jangan lagi pakai var. Berikutnya kalian tahu gimana cara bikin function, ya, tahu caranya bikin function expression dan juga serta variabel, terus stringnya. Ke coding kita. Sekarang kita panggil header-nya 2 kali. Ya, kalian bisa klik di sini terus alt shift bawah. Nah, tapi kita kasih props yang beda. Kita kasih nama aja author, ya, nama propsnya bebas ya. Misalnya penulis gitu, atau kita kasih name aja ya. Name gitu ya, sama aja. Yang pertama name-nya adalah WPU. Begini. Yang kedua name-nya adalah Padika. Begini. Nah, sekarang kita udah punya propsnya, akan dikirim ke komponen header. Tangkap di sini, props. Karena dia bentuknya objek, maka kita bisa ganti kurung kurawal untuk manggil JavaScript, panggil objeknya, lalu kita panggil name-nya, ya, gitu. Coba kita lihat hasilnya, save dulu, kita kembali ke browsernya. Nah, ini dia. Jadi udah ada yang atas WPU, yang bawah Padika, ya. Sip. Itu dia, komponen yang sama, tapi propsnya beda. Simple aja. Oke, berikutnya kita bisa melakukan refactor pada props kita supaya nulisnya lebih rapi. Yang pertama kita nggak perlu nulisin objeknya. Kita bisa pakai teknik destructuring supaya langsung manggil nama propsnya atau propertinya ya. Terus kita juga bisa menggunakan ternary operator ketika kita pengen bikin nilai default pada propsnya. Jadi misalnya kita pengen pada saat manggil sebuah komponen, maka Mau cuan dari trading? Bisa. Nih, pelajarin dulu dasarnya. Gimana candlesticknya? Ada panjang, pendek, doji, hammer.
harus punya penanda supaya nanti ketika ke depannya ada perubahan, React tahu yang mana yang berubah. Karena yang React lihat elemennya, bukan isinya. Nah, di kasus kita bisa menggunakan nama student sebagai nilai dari properti key-nya. Kenapa? Karena kebetulan nama studentnya nggak ada yang sama. Sandika, Dodi, Erik, beda-beda semua. Tapi kan kalau kita pakai nama student, ada kemungkinan ketemu dua mahasiswa yang namanya sama. Berarti nggak bisa kita pakai harusnya ya. Nah, kedepannya sebaiknya kalian gunakan nilai yang bisa dipastikan unik. Misalnya menggunakan unique ID. Tuh, jadi kalian bisa kasih gini, kasih property key yang nilainya sama dengan nilai student. Supaya problem tadi hilang ya. Kita coba. Balik lagi ke coding kita kasih property key yang nilainya student. Ini. Jadi sama antara key dan value-nya ya. Sekarang balik ke browsernya. Errornya hilang, tampilnya udah oke ya. Berikutnya, gimana kalau kita mau nambahin interaksi? Nah, kita bisa nambahin interaktivitas dengan yang namanya state. Nah, ini seru nih teman-teman. Jadi kita tahu bahwa banyak hal di halaman kita yang bisa berubah karena ada interaktivitas dari user. Ya, sesimpel user ngeklik tombol, nginputin sesuatu di text field atau di kolom inputan, atau ngegerakin mouse. Itu adalah sebuah event yang bisa bikin keadaan berubah di halaman kita. Entah itu tampilannya, entah itu sebuah nilai, tulisan, ganti warna, ganti keadaan, dan seterusnya. Di dalam React, data yang berubah seiring waktu, itu kita sebut dengan state. Data yang berubah kalau ada yang kita lakukan, ya, atau seiring waktu, itu disebut dengan state. Nah, kita bisa nambahin state untuk komponen yang kita bikin, komponen yang manapun. Dan nilai dari state itu bisa kita ubah atau bisa berubah ketika kita butuhin. Nah, untuk nambahin interaktivitas pada elemen atau komponen kita, React tuh pakai state dan juga event handler. Misalkan on click, on key up, on mouse over, dan seterusnya. Ya, itu tadi state. Nah, di dalam React ada juga yang namanya state dan hooks. Ya, atau hooks ya. Misalnya gini, kita akan membuat sebuah tombol biasa, yang kalau kita klik, akan menambah jumlah angka sesuai dengan berapa kali tombol tersebut diklik. Jadi nanti di dalam tombolnya kita kasih angka 0. Kalau kita klik tombolnya sekali, angka 0 di dalam tombolnya ganti jadi 1. Klik lagi, nambah lagi. Klik lagi, nambah lagi. Ya, tampilannya kayak gini, kita bikin tombol, misalkan ada like, terus dalam kurung angka. Udah berapa kali nih tombol like diklik gitu. Nah, React itu punya serangkaian function yang disebut dengan hooks. Jadi React tuh punya banyak hooks. Ya, kegunaannya macam-macam. Tapi yang jelas, hooks ini memungkinkan kita untuk nambahin logic pada komponen kita. Kita dipakai. Misalnya kita pengen argumen dan state updater functionnya yang merupakan bagian dari hook useState. Kita pengen dia cuma bisa nambah sampai angka 10 aja. Jadi kalau angkanya udah 10 ditambahin, maka nggak bisa nambah lagi. Tulisan 0-nya akan berubah menjadi tulisan dan misalnya. Terus kalau dikurangin juga nggak bisa kalau dia di bawah 0. Jadi paling kecil tuh angkanya 0. Kalau diklik tombol minus lagi, maka tulisan 0-nya juga berubah jadi dan juga. Dan saat tulisannya jadi dan, tombol resetnya nyala. Kita lihat contohnya gini. Ini, jadi awalnya resetnya nggak bisa diklik. Kalau saya klik tanda tambah, bisa nambahin terus sampai angka 10. Nah, kalau udah 10, tulisannya dan. Dua tombol ini nggak bisa diklik, cuma reset yang bisa diklik. Jadi saya kliknya reset. Ini saya bisa tambah, kalau saya kurangin lebih kecil dari 0, dan juga. Jadi hanya bisa sampai 0 dan 10, baru reset lagi. Silakan teman-teman modifikasi simple counter yang sebelumnya supaya jadi kayak gini. Sama juga ya, kalau bisa bikin pakai 2 buah komponen aja. Jadi silakan dicobain, ya mudah-mudahan teman-teman nyobain ya, supaya ngecek tuh pemahaman yang sudah kita pelajari dari awal tadi, udah masuk, sudah buatkan repo. Silakan kode kal buat teman-teman semua, karena menurut saya tutorial I have 12 emails, 30 messages, and a proposal due by 10. How am I already underwater? Halo teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita kembali lagi di playlist Belajar React yang paling masuk akal untuk pemula bersama saya, Sandika Gali. Ya, dan di episode kedua kali ini, kita akan masuk dulu untuk membahas mengenai
instalasi dan konfigurasi dari library React ini, atau istilahnya kita akan menjalankan React di komputer kita, tapi dengan cara yang benar, teman-teman ya. Jadi kan kalau di episode sebelumnya, di episode pertama kita udah belajar mengenai apa itu React, tujuannya buat apa, sampai dengan kita mencoba menggunakan React dengan cara yang paling sederhana. Nah, tapi sayangnya cara tersebut adalah bukan cara yang paling benar untuk menjalankan React di komputer kita. Yaitu adalah cara yang paling cepat dan paling mudah, khususnya kalau di gitu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat skripnya kita panggil menggunakan CDN di atas HTML kita, lalu sintaks React-nya kita simpan masih di halaman HTML yang sama. Ya, ini bukan cara yang benar. Nah, terus gimana dong cara yang benarnya? Nah, cara yang benarnya adalah kalau kita mau menjalankan app, bisa kita deploy ke sebuah server. Ya, ada banyak build tool. Teman-teman bisa kunjungi websitenya di vite.js.dev. Oke, jadi gimana kalau kita langsung aja kunjungi websitenya supaya kita bisa lihat apa sih sebenarnya Vite itu, terus cara pakainya gimana. Oke, sebelum kita masuk ke websitenya Vite.js, kita mau lihat dulu sedikit di dokumentasinya React. Ya, sebenarnya kalau teman-teman lihat di sini, kalau kita klik Learn React, terus ada di sini bagian Installation. Ini kalau teman-teman klik Start a New React Project. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, kita disarankan kalau menjalanin aplikasi React itu menggunakan tools yang namanya Next.js atau framework yang namanya Next.js atau Remix ya. Gak ada nih di sini dikasih tahu kalau kita bisa menggunakan Vite. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen bikin aplikasi React yang full gitu ya, yang berjalan di sisi server juga, ini cocok banget menggunakan Next.js. Dia full stack React framework. Tapi kalau misalkan pengen gunain React-nya hanya untuk bagian front end-nya saja, butuh library UI-nya aja, kayaknya Next.js ini terlalu besar dan why Vite? Nah, ini kalau teman-teman baca, intinya di sini katanya sebelum ES modul itu bisa kita gunakan di browser, itu developer nggak punya cara yang native untuk mengelola JavaScript dengan modularisasi ya. Nah, inilah makanya kita butuh sebuah konsep yang namanya bundling. Kalau teman-teman pengen tahu lebih detail mengenai pembahasan ini, silakan tonton aja playlist saya mengenai Webpack ya. Kita bahas di situ kenapa sih kita butuh bundling system, kenapa kita butuh build tools. Saya udah bahas cukup lengkap. Nah, karena Webpack juga merupakan salah satu dari tools untuk build tadi. Jadi ada Webpack, ada Rollup, ada Parcel. Itu semua disebut dengan build tool, sama seperti Vite ini. React browser support, bisa dilihat aja. Terus ada lagi trying Vite online, kalau misalkan mau nyobain dan melihat apa yang bisa dilakukan oleh Vite, teman-teman bisa klik aja salah satu bahasa di sini, nanti dibawa ke websitenya StackBlitz buat nyoba-nyoba coding ya. Yang mau kita lihat adalah di bawah sini, bagian scaffolding your first Vite project. Gimana caranya membuat project Vite pertama kita. Nah, caranya kita butuh yang namanya NPM, atau Yarn, atau PNPM. Nanti silakan teman-teman kalau mau pakai salah satu dari ketiga ini. Nah, cuman syaratnya, kalau teman-teman pengen gunain NPM, atau yang lain ya, itu di komputernya harus keinstall dulu Node.js. Jadi itu prasyaratnya. Pastiin di komputernya udah ada dulu. Nah, cara mastiinnya gimana? Saya nggak tahu, Pak. Saya udah install apa belum? Nah, coba dibuka aja Explorer, kita jalanin terminal ya. Nih, saya buka terminal, saya arahin ke desktop aja. Silakan teman-teman ketik di sini Node spasi minv. Nanti teman-teman bisa tahu Node-nya udah keinstall apa belum. Terus kalau udah keinstall, versinya versi berapa. Nah, ini lihat, berarti di komputer saya udah keinstall dengan versi 18.16.1. Ini versi yang paling baru saat video ini dibuat. Kalau teman-teman masih versi yang lama di bawah 18.16.1, saran saya diupdate dulu aja, biar bareng-bareng. Nah, caranya sama juga dengan teman-teman yang belum install. Jadi tinggal ditimpa aja instalasinya dengan instalasi yang baru ya. Jadi kalian bisa buka websitenya nodejs.org ya, terus download aja versi yang LTS-nya ya. Silakan diklik, ini 18.16.1, nanti kita akan dikasih installernya. Nah, nanti installernya kalau sudah terdownload langsung aja diinstal. Klik, nanti kita masuk ke proses instalasinya ya, tinggal di next aja. Ini saya mau nimpa lagi nggak apa-apa, meskipun versinya sama kita timpa aja. Karena punya saya versinya sama, jadi pilihannya change, repair, remove ya. Kita coba repair aja teman-teman. Kalau update aja ya. Repair, nanti akan diinstal ulang, tinggal ditunggu. Nah, sip ya, udah selesai. Tinggal klik finish, terus kita coba sekali lagi. Nah, cobanya teman-teman biasanya harus di restart dulu terminalnya. Jadi kalau Node-v belum ada, kalau masih belum ada, buka tab baru aja. Klik tab baru, yang sebelumnya close aja kalau pakai terminal, atau buka terminal baru juga boleh. Ya, kita arahkan ke desktop lagi, cd desktop. Kalau pakai PowerShell di Windows 11 udah ada.
yang sederhana aja ya. Kita mau nerjemahin apa yang kita buat di episode 1, tapi sekarang kita bikinnya pakai cara yang benar. Ya, pilih JavaScript, enter. Nah, lihat. Sekarang kita udah dibikinin foldernya. Udah ada nih foldernya. Terus kita disuruh nih jalanin pnpm install dan pnpm run dev. Nah, ini apa maksudnya dua ini? Sebelum kita jalanin perintahnya, kita coba masuk dulu deh ke foldernya ya. Teman-teman boleh ketik cd spasi 2, pencet tab aja supaya dicariin nama foldernya kalau ada ya. Kita pencet enter, kita udah masuk ke foldernya ya. Kalau kita ketik ls untuk ngelist isi dari foldernya, kita udah dikasih beberapa folder dan file default. Nih, kita dikasih sama cvit-nya. Sebelum kita jalanin perintah pnpm ini, gimana kalau kita pelajari dulu? Apa sih maksud dari isi folder itu ya? Kita buka di VS Code aja, teman-teman boleh ketik kode spasi titik. Nanti kita dibawa ke VS Code langsung. Kalau teman-teman udah install VS Code ya. Oke, lihat nih, kita dikasih 2 buah folder dan kita dikasih beberapa file. Kita lihat dulu bagian fit config ya. Ini dari fitnya. Kita dikasih konfigurasi default. Nih, ini kalian lihat ada import from fit, ada import React from ini gitu ya. Jadi nanti fit ini akan membutuhkan React untuk menjalankan aplikasinya. Sekarang kita belum punya React-nya. Jadi kalau kita jalanin web kita, ini nggak mau nih ya. Kalau misalkan kita buka index deh, kita buka index. Ini ada halaman web yang akan kita jadikan sebagai entry point ya. Sebelum kita pelajari isinya, coba kita jalanin dulu ya. Klik kanan, kita open with live server deh. Nih, ini tampilnya kosong. Kalau kita inspect, terus kita klik console, kita lihat satu-satu. Udah selesai, kita walaupun hanya ngubah ini aja ya, kita ngubah H1-nya aja, tapi anggaplah udah selesai. Nah, kalau udah selesai, setelah di-save semuanya, kita kembali lagi ke terminal. Kita matikan terminalnya, teman-teman boleh pencet Ctrl-C, servernya kita matikan. Sekarang kita build. Caranya dengan menuliskan pnpm spasi run build. Kita jalankan script yang ini, ya. Lihat, kalau kita pencet enter, nanti akan dibuatkan semua file-file yang dibutuhin. Lihat nih, kita dikasih file index.html sebagai entry point-nya. Kita dikasih file svg di dalam aset karena kita tadi pakai svg ya. SVG-nya buat yang ini nih, Five icon-nya. Nih, ini tuh bentuknya svg. Jadi kita dikasih lagi svg yang di delete aja karena nggak butuh. Nanti kalau nggak di delete takutnya ke build ya, padahal nggak kita pakai. Oke, udah ini kosongan. Sekarang kita buka lagi aplikasi kita yang kita bikin pakai satu file HTML. Nah, ini dia ya. Ini aplikasi kita. Ini supaya berwarna harusnya ini bubble ya. Nah, jadi berwarna tuh. Teman-teman lihat di sini kita punya get element by ID root sama React DOM. Nah, 2 baris ini yang kita buat manual di video sebelumnya itu udah dibikinin sama file main.jsx ya. Create root sama dokumen get element by ID. Jadi nggak perlu kita copy. Ini udah aman. Yang ada juga header sama homepage. Nah, homepage akan kita anggap sebagai app kita. Jadi kita akan kopikan isi dari homepage-nya dulu. Yang header belakangan ya. Isi dari homepage-nya kita copy sampai sini ya. Ctrl-C, kita masuk ke app di sini. Oke, karena di sini manggil header, kita kopikan lagi header-nya yang ini. Taruh di atas app-nya. Oke, nah teman-teman lihat di sini ada beberapa error ya sebelum kita coba jalanin. Yang pertama, di sini kita sudah mengimport useState, sedangkan di aplikasi kita panggil bersamaan dengan React-nya. Ini nggak perlu lagi kita tulis React-nya. Jadi kalau mau menggunakan hook useState, langsung aja tulis begini. Nah, terus berikutnya nih autornya ada error. Ini gara-gara kita menggunakan ESLint. Jadi kalian bisa lihat di sini dia missing in props validation. Kita harus kasih tahu dulu sebetulnya author ini tipenya apa. Nah, tapi kalau misalkan nggak mau bingung, kita bisa matikan dulu pesan errornya. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Enaknya tuh kalau kita pakai VS Code kita bisa dikasih quick fix-nya. Kalau kita klik nanti dikasih tahu. Kita mau disable dulu nggak error untuk baris ini? Sebenarnya bukan error ya, karena aplikasinya akan tetap jalan. Bisa mendisable error untuk baris ini, atau kalau ada di baris-baris lain, kita disable-nya satu halaman. Ya, teman-teman bisa klik lagi quick fix-nya, atau ada shortcut-nya Ctrl titik. Nah, ini ada yang untuk entire file. Jadi ini dimatiin dulu si pesan kesalahannya, atau yang garis-garis merahnya ya. Nah, udah. Kalau sudah, kalian save, lalu kita jalankan lagi servernya. Tadi kan kita udah matiin ya. Sekarang kita balik lagi ke atas. Teman-teman boleh ketik cd spasi titik-titik, balik ke atas. Kita jalanin pnpm run dev. Ya, ini kita klik lagi
Oh, ada error. Errornya adalah import index CSS. Oh, index CSS udah kita hapus ya. Ini belum di save teman-teman. Cut, masukin ke sini. Nah, tapi jangan lupa teman-teman harus lakukan export ya. Boleh export default. Gini. Nah, tapi tadi si autornya jadi error lagi karena baris ini ya. Kita kopikan juga ke sini. Dah, errornya hilang, tapi di sini masih error karena sekarang kita butuh header, tapi di sini belum kita import. Gitu. Jadi harus diimport. Import header dari components header. Jadi kalau kita mau bikin komponennya terpisah filenya, kita harus import, tapi jangan lupa di komponennya kita ekspor. Ekspornya bisa langsung begini atau pakai cara ini. Tetap function ekspornya di bawah. Jadi boleh dipisah ya atau boleh digabung satu baris seperti ini, sama aja. Ini juga bisa kalau saya pindah ke bawah export default header. Tuh, tapi daripada ngulang-ngulang headernya, oke, aman. Build. Sekarang tes. Gary 50% ekstra. Paling panjang, paling tebal, pasti kenyang. Lapar, waktunya Gary. Top upin GoPay aku dong. Gratis top up, saldo GoPay. Selalu ada harga murah. Download dah. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di playlist Belajar React untuk Pemula. Dan seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, pada episode ketiga kali ini kita akan mencoba untuk latihan ya untuk membuat sebuah aplikasi sederhana yang dinamakan dengan Tic-Tac-Toe ya. Pasti teman-teman udah tahu ya, apa itu Tic-Tac-Toe. Jadi dia adalah sebuah game sederhana di mana kita dikasih 9 ya, teman-teman, atau menempatkan simbol yang sesuai, misalnya hasil buat itu tampil, terus di sebelah kanan ada hasilnya dulu ya. Bisa klik aja tempat yang mau kita simpan simbol X atau O-nya, dan ini otomatis sudah bergantian antara player X dan player. Terus sekarang giliran player O ya, misalkan kita simpan. Nah, sekarang dikasih tahu winnernya siapa, dan yang keren di sebelah kanan ini disebut dengan fitur time travel ya, dimana kita bisa mundur nih ke langkah sebelum-sebelumnya. Tuh, kalau teman-teman mau melihat history langkahnya bisa. Ya, kalau kita mundur ke move ke 4 misalnya, dia berkurang lagi. Siapa tahu setelah itu kalian mau menjalankan langkah yang berbeda gitu ya. Move ketiga. Nah, sekarang giliran O nih. Ternyata salah nih. Saya nggak mau di sini. Saya harus menghalangi si X. Ya udah, berarti klik di sini, maka historinya akan berubah menjadi hananya. Papan permainannya. Jadi yang tadi kotak-kotak itu disebut dengan board atau papan permainan. Berikutnya di tahap 2 kita akan menambah lawannya. Di tahap 1 kita baru bikin supaya papan permainannya jadi, terus kalau diklik ada simbol supaya bisa ganti-gantian. Abis X terus O, abis X terus tentukan siapa yang menang. Si boardnya udah mendapatkan, kalau misalkan udah, itu tahap 3 level tadi. Kalau track kita bisa mundur, jadi ada historinya, itu di tahap 4. Dan terakhir di tahap 5 kita akan refactor, ngebenerin beberapa hal sehingga kodenya lebih rapih lagi. Ya, jadi buat kalian yang udah gak sabar, kita langsung aja masuk ke tahap persiapan ya teman-teman. Baik, jadi yang pertama seperti biasa kita siapin dulu aplikasi React kita. Kita butuh terminal teman-teman, silakan buka terminalnya. Ini saya mau simpen project kita di desktop aja. Silakan klik kanan, terus kita open in terminal ya, atau buka terminal favorit kalian masing-masing. Sini saya pakainya PowerShell bawaan Windows 11. Ya, terus di desktop ini saya akan ketikkan kalau masih ingat perintahnya teman-teman, pnpm ya. Kita pakai pnpm, teman-teman mau pakai npm boleh, mau pakai yarn boleh ya, sesuai dengan yang udah kita pelajari di video sebelumnya ya. Kita tulis create spasi vid untuk membuat project React-nya dengan buildernya vid ya. Pencet enter. Terus ini diminta nama projectnya mau apa ya, silakan tulis nama project yang akan menjadi nama folder juga. Kita bikin aja gini 3
dash ya, karena sekarang episode 3, dan ini merupakan project ketiga kita. Kita kasih tick dash tag dash tuh gini ya. Silakan pencet enter, terus kita pilih mau pakai frameworknya apa. Katanya kita pilih React yang polos saja pakai JavaScript ya, nggak perlu pakai TypeScript dan juga SWC-nya. JavaScript, oke, sip. Sekarang kita masuk dulu ke foldernya, kita ketik cd 3 tab React. Si square-nya. Ini kan style-nya masih style default button bawaan browser ya. Kan kita bikinnya pakai button. Berikutnya kita kasih square. Kita bikin kecil aja dan fix ya lebar dan tingginya. Kita kasih width-nya 35 pixel, height-nya 35 pixel. Nah, ini style yang saya tulis sekarang ini agak berbeda dengan style yang teman-teman lihat di tutorial React-nya. Karena di tutorial React itu menggunakan teknik float. Saya nggak akan pakai float. Karena kalau pakai float, kita harus mikirin clear-nya. Kita harus mikirin tiap 3 baris itu punya satu bungkus. Kita kelola state-nya, value, dan pasangannya adalah apa? Set value ya. Ini baru kita pakai use state-nya, kita pakai di sini. Kita use state dengan initial value-nya apa? Awalnya kosong ya. Jadi nggak ada isinya. Boleh teman-teman tulisnya null atau kosong ya. Jadi kalau kita jalanin ini harusnya sekarang ngasih F. Sebenarnya kalian bisa lakukan looping ya ke depannya ya. Cuman sekarang kita tulis manual dulu aja. Ini props-nya kita kasih value. Nah, nanti isi dari si kotaknya kita ambil dari array-nya. Jadi kotak yang pertama kita akan ngambil, oh ini bukan kutip, kita pakai kurung kurawal, squares dengan indeks ke 0. Jadi ini, jadi kotak ini ngambil elemen array yang pertama. Lihat isinya apa? 0, X, atau O. Ya, begitu pula seterusan ALT kita ganti manual aja ya. Oke ya, indeks mulai dari 0, jadi 0 sampai 8 ini ada 9 elemen. Nah, jadi di sini fungsi akan dijalankan ketika kita klik. Nah, cuman masalahnya kita jadinya nggak bisa ngirim parameter kan? Padahal kita butuh nih parameternya. Itu. Nah, ketika kita ngasih parameter dan nulisin kurung buka kurung tutup, fungsinya jadi langsung dieksekusi. Nah, supaya fungsi ini nggak langsung dieksekusi, kita harus bungkus fungsi yang A-nya berisi 0, B-nya berisi 1, C-nya berisi 2, sama aja. Lebih keren, lebih ringkas saja. Nah, berikutnya kita cocokin satu-satu ya. If squares dengan indeks ke A ada isinya, kita ambil contoh keadaannya gini deh, array kita ya. Kayak gini, X, 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 terus sisanya kosong misalnya. Atau nggak mungkin ya, karena pasti ada O-nya ya. Ini kita kasih O deh di sini. O, sini juga O. O, nih. Berarti keadaannya, ini kita matikan dulu ya. Kita bikin keadaannya dulu. Kita refresh, X, O, X, O, X gini. Ya, kita lihat array-nya ya. X, 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 O, O, terus 0. Sama kan? X, X, S, O, O, 0. Oke, sama. Nah, sekarang kita cek. Jika squares dengan indeks ke 0 ada isinya, dan terserah isinya mau X atau O gitu ya, anggaplah X. Lalu, squares dengan indeks ke A ini sama dengan isinya dengan square dengan indeks ke B. Berarti ini ada isinya, oke, aman. Terus kita samain. Sama sebelahnya, sama nggak? Kalau sama, aman. Terakhir kita cek A sama nggak dengan C. Gitu ya. Squares C. Kalau semuanya nilainya true, berarti menang tuh. Kalau ini kosong, ya udah ini sisanya pasti false. Karena dia udah false. Tapi kalau ada isinya, cek dulu. Isinya apa nih? Oh, isinya O. Ya udah cek sebelahnya. Apakah O sama dengan X? Wah, nggak sama. Udah skip. Cek aturan berikutnya. Tapi kalau true, berarti kita return apapun yang ada di sini. Karena dia pasti pemenangnya. Gitu ya. Kalau semuanya nilainya true, ya udah mau yang manapun sebenarnya sama ya. Nah, ini kita yang menang. Kita tulis statusnya giliran siapa sekarang? Kita tulis next player ya. Giliran siapa sekarang? Kita kasih ambil dari apa? Ambil dari si variabel X is next kita.
kita kasih ternary aja lah ya. Kalau X is next-nya true, maka tambah. Gitu, jadi naik lagi sesuatu. Oh, tadi ada, kayaknya nggak ada dua komponen ya. Nggak apa-apa lah, kita bikin div aja yang kelas name-nya game. Kayaknya cuma satu komponennya. Di dalamnya baru ada dua div lagi. Div yang pertama buat nyimpen board-nya. Jadi div, kita kasih kelas name. Misalkan game board, buat nyimpen board-nya. Ya, nanti kita isi komponen board. Jadi si board-nya ada di sini nanti. Board. Gini. Dan div kedua itu buat game infonya. Buat naro tombol kalau kita mau ngeklik historinya. Ya, kita kasih game info gitu. Nah, nanti si game info ini kita akan bikin pakai OL. Ya, baru nanti ini kita isi belakangan isinya apa gitu ya. Kita kasih komentar dulu. Ini akan kita kerjakan nanti gitu. Ya. Bikin sebuah fungsi untuk ngehandle nih, kalau mundur ya hilang kan sisanya -1. Sudah, dan terakhir kita benerin si current square-nya. Ini nggak lagi di akhir dari historinya, sekarang udah berubah ke current move. Jadi yang bikin dinamis itu kita lagi ada di move keberapa. Oke, harusnya sekarang udah bisa ya. Kita save dulu. Coba kita balik ke sini, kita refresh. Awalnya kosong. Kita coba, loh kok hilang? Sebenarnya ada yang salah nih kayaknya. Kita inspect dulu, kita console, error. Coba bentar ya, kita lihat lagi di logic kita. Ini udah benar. Oh ini bukan -1. Kita pengennya mundur ke dot length ya. Ini lupa, sorry. Dot length -1. Jadi move ke berapa? Kalau ini tadi saya mengurangi array-nya. Array kurangi 1 ya, salah ya. Maaf teman-teman. Kita save dulu. Kita refresh. Coba sekarang kita klik. Oke, aman ya. XOX. Oh, salah. Saya nggak mau di sini. Ya, kita mundur. X. Ya, udah ada fitur terakhir. Oh, aman ya. X yang menang. Ya teman-teman. Langsung diskusi aja di kolom komentar di bawah ya. Jadi mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita bakalan ketemu lagi di episode berikutnya yang pasti lebih seru lagi. Saya Sandika Gali pamit, dan seperti biasa, halo teman-teman semua, kembali lagi di channel WPU bersama saya Sandika Gali. Dan kali ini kita kembali masuk ke seri tutorial React paling masuk akal untuk pemula. Dan kali ini kita ada di episode keempat. Ya, di episode kali ini kita akan mencoba membuat sebuah aplikasi sederhana untuk catatan belanja kita. Ya, simpel aja untuk membantu kegiatan sehari-hari kita. Kalau kita misalnya mau belanja ke supermarket atau ke minimarket gitu ya. Tampilannya seperti ini teman-teman nanti. Jadi kita punya aplikasi yang bisa menambahkan data barang yang mau kita beli, jumlah barang, dan juga nanti kita bisa menceklis gitu ya, atau mencoret barang mana yang sudah kita dapatkan. Dan juga nanti kita bisa menghapus barangnya sampai dengan mengurutkan barangnya sesuai dengan tipe urutan yang kita mau. Ya, atau kita lihat langsung hasil akhirnya ya, teman-teman. Ya, jadi ini dia aplikasinya. Jadi secara default kita udah dikasih 3 buah data. Ada 1 yang udah kecoret, ada 2 yang belum kita beli. Ya, nanti kalau misalkan ceritanya barang yang udah kita beli, misalkan kita dapat gula pasirnya, kita tinggal checklist, maka nanti setelah kita checklist, nama barangnya akan dicoret. Ya, begitu pula yang lain ya. Terus kita juga bisa hapus barangnya seperti ini sampai kosong, dan kita juga bisa nambahin barang baru ya. Misalkan kita mau beli apa nih, beli cemilan ya, kita kasih keripik singkong misalnya. Itu misalkan jumlahnya kita juga bisa pilih mau berapa. Misalkan saya pengen ada 5 gitu ya, terus kita tambahkan, maka nanti masuk ke dalam catatan kita. Oke, dan nanti di bawah sini juga ada urutan yang kalau misalnya kita coba refresh ya, kalau kita refresh datanya kembali ke default. Sekarang kita coba tambahkan lagi keripik singkongnya. Kita kasih angkanya 5, kita klik tambah, jadi ada di bawah. Nah, kita bisa pilih mau mengurutkan barangnya berdasarkan apa. Yang pertama berdasarkan urutan input, ya ini defaultnya urutan input. Yang terakhir kita input akan jadi paling bawah. Kita juga bisa urutkan berdasarkan nama barang, alphabetical dari A sampai Z. Berarti ini kalau saya klik
A dulu yang di atas. Jadi A sampai ke huruf K nih di bawah. Ya, dan juga kita bisa pilih berdasarkan checklist. Jadi nanti kalau kita pilih yang belum kita pilihkan dalam foldernya, kalau pakai PowerShell tinggal masuk ke CD, spasi, terus kita ketik belajar, tab, masuk ke dalamnya, terus kita masuk ke folder 4. Jadi kita CD lagi, spasi 4, dash, terus tab, enter, kita udah masuk ke sini. Ya, sekarang kita masuk ke starter template. Jadi teman-teman ketik CD lagi, starter, tab, enter, udah masuk. Sekarang teman-teman ketik kode spasi titik. Ya, kalau udah nginstal VS Code, ini akan langsung dibukakan di kode editornya. Nih kita lihat ada codingannya. Nanti tinggal kita pindahkan ke project React kita. Ya, jadi untuk sementara ini boleh dibuka dulu semuanya, tinggal kita minimize. Oke, sip ya. Ini teman-teman kalau mau di close PowerShell-nya juga bisa, tapi kita akan tetap gunakan terminal untuk menjalankan atau membuat project React dari awal kita. Nah, ini Explorer-nya boleh di minimize saja karena nanti kita akan kopikan folder terminal ya. Sekarang kita simpan di sini semua aja. Ya, jadi yang kita butuhin cuma dua, app.jsx sama index.css. Di sini kita lihat ada app CSS, itu nggak kita butuhin. Jadi teman-teman boleh hapus, klik kanan, delete ya. App CSS-nya nggak butuh. Oke, terus di dalam app JSX-nya kita masuk, yang main udah beres ya. Kalau mau di close boleh, ini nggak akan kita ubah-ubah lagi. Dari paling atas dulu ya, use state untuk sekarang kita belum butuh, jadi kita hapus dulu. Nanti pasti kita butuh, tapi kita akan X index CSV yang ini nih aja. Server lemot, resource limited, kurang fleksibel. Saatnya beralih ke VPS Hostinger. Server ngebut, resource unlimited. Lebih untung, storage lebih besar, memori lebih banyak, performa lebih ngebut. Gratis. Satu elemen pembungkus. Caranya entah itu kita kasih div dengan kelas nama tertentu, atau kalau kalian nggak mau ngasih div, kalian bisa kasih yang namanya apa? Fragment ya. Kita buka begini aja. Tanpa ada nama elemennya, lalu kita tutup di akhir. Gini ya. Jadi kita bungkus elemennya supaya nanti di dalam HTML-nya dia nggak menambah sebuah elemen baru yang sebenarnya nggak ada gunanya gitu ya. Kecuali kalau misalkan kalian kasih elemen ini untuk ngasih style ke depannya, untuk ngatur layoutnya baru boleh. Tapi kan untuk kasus kita nggak. Jadi bikin aja fragment. Oke, sip. Kita lihat lagi apakah ada error, aman ya. Di sini nggak ada. Di sini nah, nanti map ini akan mereturn si option ini. Ya, jadi dia akan mereturn elemen HTML. Jadi kalau masuk ke mode HTML untuk kurung buka kurung tutup, kita enter aja. Kita kopikan optionnya, kita simpan ke sini. Ya, ini error karena sekali lagi option juga butuh key ya, karena dia iterator ya. Jadi kita kasih key gini, dan value-nya pun sebetulnya harus kita ganti dengan index. Ya, jadi ini value-nya kita hapus. Jadi ada 3 nilai yang harus kita isi. Angka satunya juga kita hapus. Kayak gini. Kita isi dengan I ditambah 1 semuanya. Di submit, jalankan fungsi handle submit. Biasanya pasangannya gitu, on apa, handle apa. Nah, coba ya, kita coba dulu. Berhasil nggak kepanggil alert kita? Kita balik ke sini, kita klik di sini, mau ditulis apapun boleh, atau kalau mau dikosongin juga boleh ya. Panggil, tapi ya. Kalau tadi truthy, kita sekarang ambil false-nya. Kalau name-nya kosong atau false ya, karena tadi ini pun nilainya false. Jadi mending kita ambil gini aja. Not name itu sama aja. Kalau false, kita langsung return aja, keluar dari functionnya. Klik tambah di sebagai parameternya. Nah, sekarang tinggal kita cari tahu gimana caranya ngilangin sebuah elemen pada array berdasarkan ID tertentu. Tapi yang pasti kita butuh set itemnya dulu ya. Set items untuk mengubah array items kita. Tinggal kita pikirin nih gimana caranya. Kalau nambah kan gampang nih. Bikin array baru, tambahin di belakangnya. Kalau menghapus, kita bisa gunakan filter ya, higher order function filter. Kita akan filter semua elemen kecuali yang ada ID-nya ini.
ya. Karena kalau ada ID-nya berarti itu yang pengen kita hapus. Oke, jadi caranya ini sekali lagi ini JavaScript bukan React ya. Oke, jadi kita panggil dulu array-nya, items kita jalankan ke dalam sebuah function callback, lalu kita telusuri ya, items filter, kita filter setiap itemnya. Jadi ini items array, ini item satu-satu kita telusuri, kasih lagi arrow function, kita cek yang item ID-nya itu tidak sama dengan ID. Oh ini error, ini kurang kurungnya 1 di sini. Nah, ini juga kurang kurungnya 1. Jadi ini callback function juga nih. Jadi filter item, cari yang item ID-nya nggak sama dengan ID. Nah ini adalah yang lagi kita klik tombol delete-nya. Jadi kembalikan nilai array kecuali yang lagi kita klik. Oke, masuk akal nggak? Harusnya sekarang ada array baru yang isinya selain array yang kita delete. Tinggal kita belanjaan aja ya. Masih kosong. Gitu. Save. Ya, maka kita butuh import lagi nih use state-nya ke dalam sini. Ya, sekali lagi teman-teman bisa ketik manual di sini ya. Kita ketik import. Lalu di structure objeknya kita tulis use state. Kayak gini boleh ya, atau kalau mau sih ini bisa dihapus dulu. Ya, kalian bisa hapus sedikit ini ya. Terus pencet tab gitu, nanti muncul. Tapi masalahnya ini kita harus tulis lagi nilai defaultnya. Ya, silakan pilih aja mana cara yang menurut teman-teman paling enak ya. Pokoknya harus diimport sehingga errornya hilang. Oke, untuk form udah selesai, tinggal kita import di app-nya. Sama caranya kayak tadi, kita import form, tab, selesai. Sudah, berikutnya kita ke grocery list. Nah, ini kita cut lagi. Kita bikin filenya, klik kanan, new file, grocery list, JSX, kita export, default, spasi, paste. Kita lihat ada error lagi, kita sekarang butuh import, use state. Oke, sip. Oh, masih ada error satu nih, apa nih? Teman-teman lihat, error kita berarti udah aman, paling tinggal di grocery list-nya kita panggil. Kita import, item, lalu tab. Oke, selesai. Tidak ada error. Terakhir, kita ke footer ya. Ini footer, kita tutup, kita cut. Oh, sebelum kita buat filenya tadi lupa, kita taruh dulu di sini ya. Kita import siapa? Grocery list-nya. Oke, itemnya nggak usah diimport di sini karena itemnya diimport oleh komponen grocery list. Udah ya, tinggal kita bikin. Oke. Sarung BHS sudah ada sejak tahun 1953. Iklan YouTube merupakan suatu platform yang sangat cocok untuk kami agar dapat menceritakan kisah merek kami dan menyasar audiens dari berbagai usia. Snack kentang panggang. Enaknya tanpa rasa bersalah. Enaknya ada Garuda. Berarti semua URL-nya berubah kan? Karena kan sekarang jadinya di folder yang sama. Jadi nanti nulisnya harus gini. Nggak perlu masuk ke folder komponen. Nantinya ya kalau app-nya udah masuk. Nah, tapi lihat nih. Ini saya undo dulu. Saya masukin ke dalam foldernya. Saya tarik ya. Klik, tarik, move, oke. Nah, terus ada nih. Apakah importnya mau diupdate nggak? Kalau kita pencet yes, otomatis berubah tuh. Keren ya, sama VS Code udah dikerjain. Jadi sekarang semua komponen masuk ke sini, di luar hanya src-nya. Sudah mencakup ilmu atau pengetahuan yang
Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel WPU bersama saya Sandika Gali. Dan kali ini kita kembali akan melanjutkan playlist tutorial React untuk pemula. Kali ini kita masuk ke episode kelima teman-teman ya. Kita akan membahas belajar lebih ada icon, sebelahnya ada tulisan. Jadi ini semua bisa kita jadikan sebagai komponen yang sama, tapi dengan props yang berbeda, atau mungkin perilaku yang berbeda. Nanti kita akan bahas gimana caranya bikin si komponen ini menjadi reusable, supaya kita bikinnya satu, tapi bisa dipakai berulang-ulang. Dengan melakukan ini, kita akan membuat si komponennya itu terpisah secara logis, jadi pada saat kita lihat codingnya itu kebayang gitu ya, ini merupakan bagian dari komponen yang mana, merupakan bagian dari komponen yang mana gitu. Terus juga akan membuat komponennya bisa digunakan kembali atau reusable istilahnya. Sehingga tentu saja jadi mudah dikelola, baik itu komponennya maupun kodenya secara spesifik. Ya teman-teman, jadi sekali lagi, bikin komponen itu ternyata tidak semudah yang sudah kita bahas di video-video awal. Ternyata banyak hal yang harus kita pikirin. Ya, tapi tipsnya, ya ada beberapa tipsnya ya. Jadi yang pertama, kita harus pisahkan UI-nya secara logis. Pisahkan antara konten dan juga layout. Jadi mana yang layout, mana yang konten atau isi dari komponennya. Terus pikirin reusability-nya. Kalau kita udah bisa misahin mana yang layout, mana yang konten, kayak misalnya button itu adalah layout, tapi di dalamnya kita lihat kontennya apa, misalkan icon, tulisan, warnanya beda. Tekan tombol enter aja. Terus kita pilih framework-nya pakai React. Silakan diarahkan pakai tanda panah. Terus kita pilih yang JavaScript polos saja. Oke, enter. Sudah ya, dibuatkan folder dan instalasi PNPM-nya. Jadi langsung aja ketik cd anime-app. Lalu enter. Terus kita ketik PNPM install. Kita tunggu. Oh, ini ada update ya. Nggak apa-apa, kita skip dulu update-nya. Nah, sudah beres. Ini sudah kita ada import hook-nya use state karena kita menggunakan beberapa state di bawah. Terus juga kita import CSS-nya ya. Tadi udah. Terus kita punya data yang saya kasih nama animes data karena animenya banyak jadi jamak gitu ya. Kita punya 4 data, ada One Piece, Naruto, Bleach dan My Hero Academia. Nah, terus kita masuk ke komponen utamanya, komponen app. Nah, di sini di komponen kita yang pertama, kalau kalian lihat ini saya masih punyanya hanya satu komponen yang JSX-nya sangat besar sekali. Tuh, jadi JSX-nya banyak. Ya, nanti tugas kita adalah mecah-mecah UI-nya menjadi komponen-komponen terpisah. Ya, kita pelajari dulu dari bagian paling atas. Ya, kita punya ada state query untuk mengelola query ini ya, walaupun sekarang masih belum jalan ya. Masih belum berpengaruh. Terus kita juga punya state untuk mengelola data animenya. Ini saya ambil dari array yang ada di atas. Ya, ini nanti akan kita ganti ke anime. Pilihan yang tepat adalah Nivea Men Deep Espresso Deo yang membuat wangi dan melindungi. Kita bikin di bawah logo. Function, search, lalu Ctrl V. Oke, sekarang error lagi karena state-nya sekarang ada di navbar nih. Jadi kita harus pindahin ke dalam ya. Kita cut, Ctrl X. Kita pindahin ke search. Oke. Karena yang menggunakan sebetulnya hanya search aja kan. Jadi ngapain kita simpen di navbar tadi. Sudah, beres. Oh, search-nya hilang. Kenapa? Karena belum kita return. Ini salah ya. Ini di-cut dulu. Lupa, return ya. Gini harusnya. Tadi saya lupa. Oke. Kita kasih nama dia tuh apa? Selected ya. Selected anime. Oh, atau gini deh, kita bikin komponennya ada box-nya. Kan tadinya dia kelasnya box ya. Nah, nanti kita ganti nih.
lain dari aplikasi kita. Dan yang terakhir ada structural component. Nah, kalau ini berperan untuk membuat struktur aplikasi saat kita mau bikin layout, screen, atau pages. Jadi biasanya komponen ini digunakan saat kita ngegabungin banyak komponen lain, ya, atau istilahnya dihasilkan dari komposisi. Komponen ini biasanya berukuran besar dan agak susah atau disebutnya juga non-reusable gitu. Jadi nggak bisa digunakan lagi. Contoh yang paling utama adalah komponen main. Ya kan, main itu terdiri dari 2 komponen. Bentuknya kayak struktur. Bahkan komponen app kita bisa kita anggap sebagai structural component. Karena tugas dia ngegabungin komponen-komponen aja untuk membentuk struktur dari aplikasi kita. Oke? Jadi itu dia, ada 3 struktur komponen yang harus kita pahami. Silakan teman-teman cek lagi di aplikasi yang udah kita buat tadi, mana yang stateless, mana yang stateful, mana yang structural. Oke, sekarang kita udah tahu banyak hal tentang komponen. Kita akan coba melihat masalah yang ada pada komponen, terutama pada aplikasi yang udah kita buat tadi. Ya, aplikasinya jalan sampai saat ini normal-normal aja kelihatannya, tapi ada masalah. Masalah yang paling terasa tadi adalah sesuatu yang disebut dengan prop drilling, yang mungkin tadi juga teman-teman ngelihat kita melakukan ini pada saat kita naruh properti ke sebuah komponen berulang-ulang, padahal ada komponen yang bahkan nggak butuh data dari props itu. Nanti kita lihat contohnya ya. Untuk lebih jelasnya, kita akan bikin sebuah masalah baru ya, supaya kita bisa lihat pencarian untuk decompose sesuai dengan teori-teori yang udah kita pelajari di awal tadi. Nah, tapi ada cara yang kedua teman-teman. Kita bisa gunakan teknik yang namanya container component. Ini keren banget nih. Ini memanfaatkan sebuah properti spesial atau prop spesial yang namanya children. Sehingga nanti kita bisa seolah-olah membuat sebuah template atau slot gitu untuk dimasukin komponen lain dengan lebih mudah dan modular. Nah, teknik ini bisa kita gunakan untuk memperbaiki prop drilling. Jadi cocok banget kalau mau ngilangin prop drilling pakai teknik container component. Gimana caranya? Misalnya gini. Anime detail itu. Sekarang ini semua bisa dipakai karena kita udah pindahin ke sini ya. Selected anime masuk sini. Handle select ya. Sekarang komponen sehingga search-nya ini harusnya bisa diklik yang bisa kita bahas beserta dengan studi kasus